Oke, selamat sore pemirsa sekalian. Selamat sore kalau sore Anda menonton. Selamat malam kalau malam. Selamat siang kalau siang Anda menonton tayangan kami ini. Baik saudara sekalian, hari ini kami berada di lokasi kolam dan peternakan. Ini adalah lokasi yang dikelola oleh Bapak Marcelinus. Bapak Marcelinus adalah salah satu anggota DPRD Sulawesi Tengah yang sangat memperhatikan pemberdayaan di bidang perikanan, khususnya untuk prioritas utama beliau setelah menjadi anggota DPRD Sulawesi Tengah. Jadi untuk mengetahui bagaimana program beliau ke depan, khususnya di awal-awal periode beliau mendapat tugas atau kepercayaan masyarakat, apa-apa saja yang menjadi prioritas beliau, kita akan ngobrol-ngobrol singkat dengan beliau. Selamat sore Pak Marcelinus. Ya, sore. Jadi saat ini kita berada di kolam Pak ya. Ini ya. kolam saja di sini Pak. Ya, jadi ini tempat di mana tim beberapa teman-teman yang mana kita bangun kolam dengan peternakan itik dengan bebek Manila. Iya. Nah, ini progres kami lakukan semenjak di bulan 10 ya. Kita Bulan mulai 10 kurang lebih ya. Ya, Bulan 10. Ini dulunya hutan. Iya. Jadi saat ini dengan kerja keras teman-teman, akhirnya lahan ini sudah mulai kelihatan bahwa ada progres-progres yang baik ke depan. Iya. Nah, sementara ini ada kami uji coba peternakan itik dengan Manila. Dalam arti selama ini saya waktu di kota, saya melihat bahwa apa yang saya bantukan masyarakat melalui anggaran-anggaran pokok-pokok pikiran yang diberikan oleh pemerintah terhadap saya, itu berupa peralatan-peralatan yang mana sekedar cuma jadi pajangan di setiap kelompok. Nah, begitu saya lolos ke tingkat provinsi, saya melihat ada progres di mana Pak Presiden kita juga hari ini memprogramkan swasembada pangan dengan ada program utama yaitu makanan gratis. Sorry Pak Ketua, jadi kita ini ngobrol ya, jadi minta maaf kadang-kadang saya namanya ngobrol, kadang-kadang saya salah, bukan untuk maksudnya memotong pembicaraan supaya kayak tadi masyarakat biar paham apa yang Pak Marcelinus maksud itu yang tidak bermanfaat, misalnya laundry yang tidak dikelola, peralatannya mubazir, begitu Pak? Ya, itu sebagian besar, bahkan ada juga yang berupa UMKM, berupa dana tunai, yang mana masyarakat cuma memanfaatkan untuk membelikan barang-barang yang tidak punya nilai arti dalam usahanya. Jadi dengan adanya kami sharing dengan teman-teman, maka kami melakukan satu bangan untuk peternakan itik dan bebek. Kemudian pada saat kami survei pasar, Kota Palu ini memang lagi membutuhkan telur. Pasar ini yang penting Pak. Bagaimana keadaan memang stok telur itik ini tidak ada atau berkurang atau ada permainan? Bukan, memang stok telur itik di pasaran hari ini khususnya di Kota Palu itu kurang sekali. Kurang ya? Nah, sementara banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang agak sulit didapati. Contoh masalah peternakan itik ini, masalah daging itik ini untuk kebutuhan hari-hari saja seperti menjual Mas Joko ini, bahkan ada teman kami yang mengatakan bahwa per minggu itu sampai bisa 800 ekor. Nah, sementara stok nggak ada. Nasi bebek ini Pak, yang apa? Yang itik. Itik. Ya, nama menunya biasa nasi bebek. Ya, nasi bebek ya. Itu yang biasa dilakukan. Daging itu ya. Kita melihat bahwa kenapa saya ke depan ini melakukan program kepeternakan itik dan bebek, karena kita bisa menghitung bahwa kalau rata-rata rumah itu memiliki 100 ekor itik dan penghasilannya paling rendah misalkan Rp500 per satu butir telur, dikalikan 100 itu bisa menghasilkan 50.000. Iya. Nah, 50.000 kali sebulan berarti ada nilai 1,5 juta. Nah, kita akan bantu masyarakat melalui sistem pada saat masuk DOC
sebulan nanti ada beberapa koordinator yang akan memelihara dulu. Jadi keterlibatan masyarakat ini bagaimana, Pak? Jadi masyarakat membentuk kelompok. Dalam satu kelurahan itu harus ada kelompok minimal 10 orang. 10 orang ya. Kemudian harus ada berita acara dari penyuluh yang ada ditempatkan di kelurahan. Sebagai legalitasnya, Pak ya? Ya, sebagai legalitas karena memang pemerintah juga butuh hal seperti itu. Mereka tidak sembarang saja, walaupun ada ini jaminan. Pokir kami atau bagian kami untuk memasukkan pokok-pokok pikiran masyarakat, tapi kalau legalitasnya tidak lengkap ya kemungkinan pemerintah tidak akan lolos. Jadi beda dengan Pak ya, yang lalu-lalu kan kami sempat dengar yang Kube, UMKM itu tidak pakai berita acara ya, ini beda. Karena kalau suatu kelompok itu kan harus mempunyai satu kelompok yang sah di mata pemerintah. Nah, nanti penyuluh juga akan menginput kelompok ini, mereka akan kirim ke kementerian dan mereka akan dimasukkan dalam satu sistem bahwa memang terbaca bahwa di Kota Palu kelurahan ini ada kelompok peternakan. Yang mana ke depan mungkin dari kementerian pun bisa membantu mereka. Mengenai lokasinya Pak, di mana? Nah, lokasi ini kan memang harus ditempatkan. Ya, ini ada lokasi terus yang kalau misalnya, pokoknya soal lokasi ini bagaimana Pak? Ya, kalau masyarakat misalkan ada satu kelompok masyarakat di lingkungan yang padat penduduk, kemudian mereka ingin juga memelihara itik, ya kemungkinan kita masukkan ke kelompok yang mana ada yang punya berita acara dan lokasi. Misalkan ada masyarakat yang tidak punya lahan, tapi mereka ingin juga berternak itik. Nah, kita tempatkan di teman mereka atau bermitra di kelompok, cari mitra dengan yang punya lahan. Yang punya lahan, kemudian nanti hasil dari itu mereka akan buat satu perjanjian di mana mungkin berapa dari yang punya peternakan, berapa yang memelihara. Nah, ini menjadi suatu hal. Nah, kalau kita menghitung rata-rata, pemerintah ini sebenarnya cukup banyak membantu. Kadang masyarakat itu mendapatkan bantuan itu cuma sekedar formalitas habis itu jual. Nah, kenapa saya beralih ke itik, tidak ke kambing, tidak ke sapi? Karena kalau kambing atau sapi ini kita bantu masyarakat, sementara masyarakat yang kita bantu ekonominya sehari-hari tidak ada. Maka pasti ada niat untuk menjual barang itu. Karena pada saat tidak sabaran menunggu penjualan. Jelas. Karena produksi kambing atau sapi ini adalah nilai pendapatan tahunan. Tapi maksudnya ini Pak bukan yang lain-lain Bapak tidak perhatikan. Untuk saat ini prioritas memang prioritas ya. Ya, prioritas itik. Karena dengan angka itik ini kita pelihara 7 bulan saja sudah produksi. Nah, sementara kita melihat bahwa penyakit untuk semua usaha itu punya risiko. Tapi itik ini kan kita tidak pernah dengar dengan bebek bahwa ada flu yang kena ayam kemarin. Flu burung juga kemarin tidak ini ya? Waktu kena. kasus flu burung tidak. Itik tidak. Tidak ya? Tidak dimusnahkan. Iya, nah beda dengan ayam petelur. Ayam petelur ini memang betul-betul vitaminnya. Bahkan orang yang kasih makan tidak boleh pakaiannya berbeda. Kalau dia berbeda masuk di kandang itu, pasti produksi telur akan menurun. Nah, sementara itik, ya, kami sudah pelajari dari mulai DOC sampai umur 1 bulan. Sekarang itik di tempat ini sudah ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Pertumbuhannya sangat tidak rumit Pak ya, tidak terlalu bahkan rumit. Makanannya makanan juga tersedia. Tersedia. Tidak harus ini Pak, maksudnya makanan pabrik? Tidak penting. Karena konsentrat atau apa? Ya, tetap harus ada konsentrat. Tetapi menu utamanya banyak sekali di sekeliling kita. Misalkan kangkung, sayur kelor, daun-daun, pokoknya daun-daun yang memang tidak membuat mereka menjadi mabuk atau mungkin beracun. Ya, jadi Pak, istilahnya waktu di kota lalu Bapak Marcellus ini berhasil image-nya itu, kesan masyarakat kalau mendengar nama beliau terkesan dengan biovlognya. Dan biovlog itu sudah termasuk berhasil lah untuk ketika beliau berada di kota. Berhasil dalam artian memperkenalkan ke masyarakat, membuat masyarakat itu berminat. Masalah misalnya bagaimana keadaan ikan itu saat ini, tentunya masyarakat sendiri yang harus mengembangkan, dan beberapa tidak semuanya berhasil, tapi ada yang sudah berhasil bisa menjadikan itu sebagai sumber mata pencarian mereka.
Jadi kira-kira Itik nanti ini begitu juga Pak ya? Bapak tapi tidak meninggalkan biovlog ya? Iya, kalau perikanan itu kami sudah perkenalkan, dan saat ini memang kami sudah membuat satu tim, di mana kolam-kolam yang kemarin kami tempatkan di tengah masyarakat itu kami akan datangi, dan kami akan sosialisasikan kembali apabila perikanan melalui sistem biovlog itu mungkin sudah tidak lagi berfungsi, kita akan bantu lagi untuk masalah pembibitan. Maksudnya ada yang macet? Ya, ada yang mungkin macet. Orang per orang ya? Bukan keseluruhan akan ini, tidak? Tidak, tetapi kan kita akan melihat bahwa apabila masyarakat masih menginginkan, kita bisa menurunkan melalui pokok-pokok pikiran. Bukan berarti saya merubah sistem ini atau proses atau program yang saya ini, bukan berarti saya tinggalkan ikan. Kalau tidak salah, program Cari di Kota masih tetap Pak ya? Yang tetap. diakomodir dalam melalui anggaran Pokir ya? Iya. Nah, saat ini kemarin dari anggaran perubahan yang diberikan oleh pemerintah kota kemarin, di Desember itu keluar beberapa puluh biovlog lagi, yang sementara memang teman-teman yang mendapatkan itu sementara lagi progres, kemudian nanti ada tim-tim yang turun untuk mensampling ikan-ikan masyarakat. Karena kita melihat bahwa kolam biovlog ini kalau dia dipelihara di atas 5 bulan, berarti itu gagal. Jadi kawan-kawan biovlog jangan merasa ditinggal ya, tetap biovlog itu diperhatikan oleh Bapak Marcelinus. Ya, kembali ke soal lahan ini Pak. Ini lahan ini kan lahan Bapak yang akan Bapak serahkan atau relakan untuk dijadikan usaha bersama dalam program ini Pak ya? Iya. Karena kan program pemerintah itu tidak semua dari A sampai Z pemerintah akan berikan, terutama misalnya lahan ya. Tidak ada bantuan, istilahnya program-program pemerintah Pokir itu memberikan masyarakat tanah. Selalu harus ada modal awal masyarakat berupa lahan. Tapi memang kenyataan ada masyarakat yang tidak punya lahan. Disitulah peran Bapak ya? Iya. Untuk jadi memang lahan ini memang pada saat kami tim, pada saat ada pertemuan-pertemuan, saya katakan saya siap adakan satu lahan di mana memang ini lahan saya, tetapi ke depan saya bilang kita bikin suatu perjanjian di atas kertas agar teman-teman juga percaya. Jangan sampai nanti bilang saya manfaatkan. Tetapi memang inilah tujuan-tujuan saya ke depan, bahwa bagaimana saya mulai dari hal ini, harapan saya ke depan Sulawesi Tengah bisa muncul seperti Sidrap, yang mana Sidrap dikenal sebagai pusat telur ayam terbesar di Indonesia Timur. Ikon mereka itu sudah muncul. Saya berharap Kota Palu ini bisa menjadi satu ikon bahwa kita juga bisa menghidupi masyarakat melalui peternakan itik, karena itik ini penting sekali. Bahkan protein, masalah program presiden kita makan gratis anak sekolah, kalau ayam telur ayam dibandingkan telur itik, proteinnya lebih tinggi ke itik. Dan konsep ini tentunya sedikit banyak barangkali mengadopsi di ini Pak ya, biovlog. Dulu kan Bapak juga kalau tidak salah dana pribadi juga dulu. Iya. Awal jadi ada pengorbanan dulu ya. Iya, jelas begitu. Setiap usaha itu harus betul-betul kita mengorbankan. Apalagi saya sebagai wakil mereka yang memang betul-betul menginginkan teman-teman saya yang hidup memang kemarin di bawah, orang bilang hidupannya memang masih pagi sore, tetapi dengan satu program yang saya turunkan ini, dan saya yakin kalau di manajemen dengan baik, pasti semua usaha itu akan bisa berhasil, dan semua akan butuh proses. Ya. Jadi istilahnya untuk awal-awal ini Bapak sudah bantu rekan-rekan yang tidak punya lahan untuk bisa dititipkan di sini, dikelola. Jadi untuk awal barangkali tidak ada biaya Pak, sewa lahan nanti ya? Tidak ada. Ini memang satu keputusan saya bahwa memang tanggung jawab saya sebagai wakil yang mereka pilih kemarin, saya bertanggung jawab atas hal-hal yang jangan kita cuma sekedar menginginkan sesuatu, tetapi kita tidak bisa memberikan suatu hal yang baik buat masyarakat. Ya, jadi itu pemirsa, Pak, sudah ada dua hal yang menekan biaya dalam berusaha itu. Ada namanya biaya. Apabila kalian serius melaksanakan program ini dan dikelola dengan baik, biaya sewa lokasi itu tidak ada. Kemudian biaya untuk mendatangkan ternak itu tidak ada. Jadi betul-betul
keuletan dan semangat motivasi itu dibutuhkan di dalam ketika bergabung dengan Bapak Marcelinus di dalam program ini. Jadi lokasi ini Pak sudah ada yang tinggal Pak? Iya sudah ada, ini ada Pak Camat. Pemirsa, di sebelah sana ada namanya Pak Camat, bukan ajudan ya, bukan asisten, bukan sekretaris pribadi. Saya cerita sedikit masalah Pak Camat. Pak Camat ini adalah salah satu teman saya sejak saya belum menjadi anggota DPR. Kami bergelut di dunia kehidupan yang memang betul-betul masih muda Pak ya? Masih muda lalu sudah berkenalan? Ya, mungkin dia kakak dari saya, tetapi masa kami bergaul kemarin itu memang di dunia yang gelap orang bilang. Tapi hari ini saya mengajak beliau untuk bagaimana kita merubah nasib kita, merubah kelakuan kita untuk supaya kita bisa dihargai juga orang lain, jangan cuma dianggap remeh. Nah, maka ada beberapa teman seperti Pak Iman, Pak Aling, Pak Imbong. Ini teman-teman yang kakak-kakak saya yang mana memang masih kami dulu ketika bersama-sama tidak membayangkan bahwa akan ada ini. Salah satunya menjadi anggota dewan. Jadi ini mungkin rencana Tuhan sampai saya dipilih oleh mereka dan saya bisa berhasil naik ke tingkat provinsi. Nah, 5 tahun ke depan saya akan fokuskan semua anggaran yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah terhadap saya untuk diturunkan kepada pokok-pokok pikiran masyarakat, bagaimana pokok-pokok pikiran itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, karena kota kita ini, kota Palu ini menjadi tiang penyangga ekonomi ke depan. Juga Pak tentunya ya, maksudnya pokok-pokok pikiran yang pas juga, kan pokok pikiran itu luas. Kita untuk saat ini seperti yang dikatakan tadi, fokus ke IT dulu lah, tidak usah dulu pikir jauh-jauh. Ya, karena memang pengembangan ini, ya itu saya bilang, kalau rata-rata masyarakat kita berikan misalkan 100 ekor, lantas 7 bulan itu kita masih bisa berikan dia pakannya, kemudian dalam produksi telur kita menghitung keuntungan Rp500 per 100 ekor. Bahkan kalau kita menghitung maksimal telur dihadirkan oleh 1 ekor itik atau 100 ekor itu ada 80-90%. Kita menghitung saja angka keuntungan itu rata-rata 500 ya. Rp500 satu telur, kalau 80 telur per hari berarti ada sekitar 80.000 berarti kalau 80.000 dikali 30 hari berarti ada 2.400.000. Jadi sudah Pak ya, komplit ya? Komplit. Ada hitung-hitungan keuntungannya, ada hitung-hitungan biayanya. Ya, karena jadi seekor itik ini kalau kita kali-kalikan itu sudah besar, per ekor itu Rp1.000 per satu hari. Nah, sementara harga telur di pasaran hari ini kami dengar di Pantai Timur, kalau kita ambil di Pantai Timur itu satu raknya 85.000, kalau kita bahagi 30 sekitar 2.800. Kenapa Pantai Timur jadi sumber informasi? Ya, karena memang di sana sekarang memang masih ada. Bahkan teman saya yang di bagian penetasan mereka mengorder telur di sana bahkan sudah tidak bisa karena daerah Manado meminta per hari itu di atas rata-rata 1.000 rak per hari. Iya, jadi itu Pak, mungkin saya juga mewakili suara masyarakat ya melalui Bapak Marcelinus sebagai anggota DPR Sulawesi Tengah. Kata-kata Bapak Gubernur baru kita yang lalu itu soal akan mengendalikan harga mungkin nanti harga IT, harga telur, harga hasil-hasil bumi itu akan diatur. Jangan selama ini kan jagung contohnya, kalau belum ditanam harga tinggi, panen harga turun. Iya, memang kasihan masyarakat Pak. Iya, tetapi kan memang sekali lagi saya katakan bahwa pemerintah juga harus memberikan ruang kepada kami sebagai wakil rakyat, di mana usulan-usulan yang memang betul-betul sudah punya legalitas ya harus betul-betul dibantu. Karena saya berharap bahwa ke depan Kota Palu ini atau Sulawesi Tengah ini punya peluang besar masalah pasar. Apalagi kita di Sulawesi Tengah punya banyak perusahaan yang ada di Morowali. Ya, di Kota Palu pun tambang emas kita ini. Nah, kemudian di kota ibu kota provinsi. Kita bisa tahu bahwa pemasok makanan hari ini bukan orang Sulawesi Tengah. Justru orang dari luar. Kenapa kita tidak membangun agar perusahaan seperti perusahaan di IMIP ini dengan karyawan 70.000, kira-kira per hari berapa ikan? Saya sempat sharing-sharing dengan beberapa teman yang
punya ruang pasok makanan ke sana, terutama di ikan saja, satu hari itu 10 ton. Karena perusahaan itu membeli tidak lagi memotong-motong. Pelajari anunya Pak, bagaimana sistem seleksinya, tendernya ke apanya? Nah itu memang yang harus dilakukan oleh pemerintah. Maka pemerintah, bagaimana kita mau stok barang kalau masyarakat kita memang tidak diberikan bantuan seperti itu. Saya berharap bahwa bantuan-bantuan itu yang harus tepat sasaran dalam pemasaran arti itu, masalah bagaimana membudidayakan ayam petelur, pertanian, perikanan. Ini yang penting. Karena kita di wilayah di mana ke depan menjadi tiang penyangga ekonomi. Kita yang lebih dekat dengan ibu kota baru nanti. Kemudian perusahaan di Sulawesi Tengah banyak. Makanan gratis ya. Makanan program gratis. Makan gratis itu juga membutuhkan banyak lauk-lauk. Lauk-lauknya mulai ikannya, telurnya, ayamnya. Nah ini yang kita harus pikirkan ke depan. Ya, jadi pemerintah melalui pemerintah, saya bermohon bahwa anggaran itu memang betul-betul difokuskan. Apalagi sekarang ada pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Presiden. Itu pun memang dilakukan bukan berarti dipangkas ya, tetapi Bapak Presiden melihat bahwa ada anggaran-anggaran yang cuma dimanfaatkan cuma sekedar seperti misalkan pertemuan-pertemuan yang tidak punya arti, yaitu mungkin yang anggaran yang dipangkas. Tetapi kalau untuk mubazir, kalau untuk masyarakat saya rasa Bapak Presiden juga paham. Jadi lanjut ke masalah ini Pak, kalender di DPR atau siklus. Ini kan kalau tahun pertama kan belum ada pokir Pak ya? Iya. Bagaimana soal itu Pak? Iya, jadi soal program Bapak ini. Untuk saat ini, kami anggota DPR baru belum bisa memberikan pokok-pokok pikiran terhadap masyarakat, tetapi bulan 4 ini, saat ini juga kami sudah disampaikan. Tapi bukan berarti jangan tahun depan kita mulai Pak ya? Kayak proposal apa segala harus mulai harus sekarang. Buat sekarang. Nah jadi memang sama saya di kota kemarin, bulan 4 itu kami sudah menginput program untuk 2025, begitu juga yang di tingkat provinsi, yang teman-teman lama kemarin sudah menginput dari bulan 4. Jadi kita yang baru ini memang betul-betul belum bisa mendapatkan. Nanti masuk program itu kita input di bulan sekarang sampai tanggal 10 kalau tidak salah, yang dibuka oleh pemerintah melalui sistem SIPD. Maka saat ini kami sudah merampungkan semua proposal-proposal masyarakat, terutama di bidang peternakan. Nah itu akan direalisasi di tahun 2025. Ya jadi begitu pemirsa, jadi semuanya itu ada mekanismenya, ada aturannya, ada prosedurnya, ada jadwal-jadwalnya. Jadi tidak serta-merta apa yang kita usulkan itu langsung saya merokok langsung direalisasikan. Dan itu pun lagi tentunya ada seleksi Pak ya? Iya jelas. Administratif apa segala macam ya. Di samping sudah masuk proposal, dinas akan verifikasi tepat sasaran enggak, ada enggak lahan, ada enggak kelompoknya. Nah kemudian berita acara itu betul-betul memang sudah terinput enggak di sistem. Nah di penyuluh pun berusaha, dan kami kerjasama penyuluh yang ada di Kota Palu untuk memberikan nanti masukan-masukan dan pembinaan-pembinaan masalah peternakan ini. Nah memang kami akan kerjasama dengan penyuluh-penyuluh yang ada di kelurahan. Beberapa kali ini saudara ya, kami beberapa minggu lalu mengikuti reses Bapak Marcelinus. Kebetulan dalam reses itu menghadirkan penyuluh-penyuluh yang berada di setiap kelurahan. Sebagian dari mereka respect terhadap program Bapak Marcelinus ini, karena sebagian besar anggota-anggota dewan di dalam membuat program itu sebagian besar di infrastruktur. Jadi mereka termasuk kaget. Ada salah seorang anggota DPRD dapil di kota mau memilih peternakan, yang notabene peternakan itu biasanya banyak untuk di desa-desa. Ini di kota dan masyarakat merespon itu. Iya Pak ya? Iya. Karena memang dengan kita edukasi, kita berikan hitungan-hitungan secara real, karena memang kami sudah mulai dan kami melihat progres ke depan ini memang peluang. Memang kendala kalau di kota itu adalah bisingnya atau ributnya itik, tetapi kan
Ada lahan-lahan yang di Palu masih ada ya, masih ada ada lah. ada Masih lahan-lahan bisa. seperti di daerah Laswani, Kawatuna, Mamboro sana, di daerah Duyu, Iya. daerah Petobo ini masih banyak. Dan sekarang kita ini berada di mana, Pak? Saya Langgaliso. Nah, Di ini Sigi ya, Langgaliso, Sigi iya. ya, Kabupaten Sigi. Kabupaten Sigi. Memang ini tempat Tidak ada masalah itu, Pak ya? Tidak ada. Maksud saya memang tidak bisa ditempatkan di sini. Tetapi ini satu tempat nanti masyarakat Kota Palu betul-betul belajar untuk bagaimana saat ini sebelum turunnya pokok-pokok pikiran mereka bisa datang di sini melihat langsung bahwa progres ITIK ini begini sistemnya. Dan saya rasa pemerintah juga tidak sekaku itu ya. Ini kita Ya. masih Indonesia ini. Ya. Pada dasarnya sebenarnya saya berpikir bahwa kami bukan menjadi anggota DPR Kota Palu, Iya. dapil Kota Palu. Cuman dapil di mana kami dipilih. Dipilih. Tetapi kalau bagi saya ya masukan kepada pemerintah, karena masyarakat banyak Kota Palu menginginkan. Iya, iya. Nah, kehidupan masyarakat ini kan butuh hal yang bagaimana setiap hari bisa mendapatkan nilai tambahan. Nah, kalau memang lokasi itu Cuma karena lokasi, tidak bisa. Kota Palu. Nah, kami ini naik di provinsi, disahkan menjadi anggota DPR provinsi. Berarti provinsi itu mencangkup 13 wilayah kabupaten ya, Provinsi buat Sulawesi kabupaten satu kota. Jadi saya pikir kalau itu mungkin bisa kita Masih bisa dikompromikan, Pak ya. Masih ada mungkin ada solusi celah. yang diberikan oleh Solusi. pemerintah. Intinya pada saat ini bagaimana memang betul-betul pada saat pemerintah bantu masyarakat memang betul-betul dijalankan sebaik-baiknya. Oke, barangkali begitu saya dulu, Iya. Pak ya. Ya, jadi Iya. pemirsa, demikian dulu wawancara singkat kami dengan Bapak Marcelinus terkait dengan semakin sempitnya waktu, makin mepetnya waktu di dalam penyusunan program. Seperti yang kami bahas tadi, ada soal itik dulu, pokoknya fokus ke itik dulu, ya. Mohon maaf kalau agak gelap nanti hasilnya karena ini sudah mulai menjelang malam dan kami memang memilih biar kami wawancara atau membuat rekaman ini di lokasi langsung di sini ya, Kolam. Oke, terima kasih. Thank you.